Shalom, damai di hati. Saudara kekasih dalam Tuhan, senang sekali di hari ini kita jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari Rabu 14 Januari 2026. Mari kita mengisi hari berkat Tuhan ini dengan renungan firman Tuhan. Maka memulaikan perenungan ini mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu, Engkau yang telah memberikan hidup bagi kami, dan menuntun kami sampai saat ini menikmati berbagai anugerah dan berkat-Mu. Kini kami Bapa siap untuk merenungkan lagi firman Tuhan di hari ini. Tuntunan kuasa Roh Kudus kiranya dinyatakan bagi kami, agar kami semua boleh memahami kebenaran firman. Ampun kami dari salah dan dosa kami, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga B, firman Tuhan demikian. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mari merenungkan firman ini dengan tema dari Sion datang pengajaran. Dari Yerusalem firman dinyatakan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Secara geografis, nama Sion menunjuk pada sebuah bukit atau dataran yang tinggi dan berada di kota Yerusalem. Kota paling penting dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Bukit Sion ini adalah salah satu dari beberapa bukit yang ada di kota Yerusalem. Sering berjalannya waktu, nama Sion diperluas maknanya merujuk pada tidak hanya pada bukit tertentu tetapi juga pada seluruh kota Yerusalem dan penduduknya. Dalam konteks nubuatan Yesaya, Sion menjadi lambang dari pusat kerohanian di mana kehendak Tuhan Allah dinyatakan dan dijalankan. Yesaya mengungkapkan bahwa dari sini akan muncul pengajaran. Semua bangsa diajak untuk datang dan mendengarkan pengajaran tentang hukum-hukum Tuhan Allah. Pengajaran di sini berkaitan dengan kata jalan dalam bahasa Ibrani derek, seperti yang dijelaskan di ayat 3a. Pengajaran tersebut berkaitan dengan hukum Tuhan Allah, atau ajaran-ajaran moral dan perintah-perintah yang harus diikuti oleh umatnya. Nah, pengajaran ini bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman semata-mata, tetapi pedoman hidup yang mengarahkan perilaku dan tindakan dari segenap orang percaya yang mau datang dan mendengarkannya. Nah, seluruh bangsa datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersedia mengubah kehidupannya. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, firman ini keluar dari Yerusalem sebagai simbol dari pusat otoritas kerohanian kehidupan orang percaya. Di sini, orang percaya harus memprioritaskan pengajaran firman Tuhan Allah dalam segala aspek kehidupannya. Pengajaran ini membentuk orang percaya memahami firman Tuhan Allah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti orang percaya harus menjadi teladan dalam memperlakukan firman. Nah, ini bisa diwujudkan melalui ibadah yang baik dan benar, persekutuan yang kuat, pelayanan yang penuh kasih, dan keterlibatan aktif pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Orang percaya harus menjadi agen transformasi, membawa perubahan positif dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan Allah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini memanggil setiap anggota keluarga Kristen hidup sesuai pengajaran Tuhan Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Sebagai umat yang hidup di masa kini, mari kita ambil bagian dalam panggilan ini dengan penuh kesetiaan, sehingga setiap keluarga Kristen akan benar-benar mencari terang bagi dunia dan saksi dari kasih dan kuasa Tuhan Allah yang menyelamatkan itu. Tuhan menolong menyertai kita menjalani hidup ini. Amin. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Engkau
atas firman-Mu bagi kami hari ini, mengingatkan betapa penting kami selalu hidup taat setia kepada Tuhan, beribadah dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Bagaimana kami memperhatikan pengajaran-pengajaran iman di tengah kehidupan keluarga, pada suami, istri, anak, dan orang tua. Kami bagaimana terus memperhatikan hukum-hukum Tuhan, hidup dari hukum-hukum Tuhan, dan berusaha untuk mentaati, mematuhi serta segala hukum peraturan Tuhan di dalam Alkitab, sehingga kami pun boleh hidup bijaksana dalam menjalani hidup ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berdoa dalam pengharapan iman, kiranya Tuhan terus menuntun perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Pribadi, keluarga, jemaat, umat masyarakat ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Memberkati senantiasa umat-Mu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, senantiasa dikenan oleh Tuhan hari ini, dan berbagai profesi pekerjaan kami di berbagai bidang kehidupan. Tuhan berkati senantiasa, mampukan kami, sehatkan kami, kuatkan kami, terlebih bagaimana kami sebagai orang percaya memperhatikan pengajaran kepada anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman, tidak tersesat. Demikian juga kami tidak tersesat, dan kami pun memberi contoh dan teladan bagi anak-anak kami. Berkati pemerintah kami terus diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, jauhkan dari bencana, kecelakaan, atau apapun yang mudah menimpa dalam kehidupan kami. Jauhkan itu dari bangsa dan negara kami, termasuk keluarga kami. Berkati pemimpin gereja, diaken, penatua, guru agama, pendeta, pada pekerjaan majelis jemaat, pada pekerjaan majelis wilayah, badan pekerja majelis sinode, ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Umat-Mu yang bergumul dalam keadaan sakit disembuhkan, dalam pemulihan dikuatkan, dalam kelemahan iman ditetapkan iman, atau apapun yang membuat mereka bergumul, biarlah senantiasa kasih Tuhan ada di antara mereka. Pun ketika bersyukur oleh karena berbagai berkat Tuhan, sukacita menjadi bagian kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati kami hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.